Perkenalkan, nama saya Gerard Angga Mamangke. Saya mahasiswa Politeknik Negeri Manado, Teknik Elektro, Prodi D4 Informatika, dan saya akan menjelaskan contoh program case. Nah, sebelum itu kita akan membuat file baru dulu. Kita klik file, lalu kita klik new atau Ctrl N. Nah, pertama kita masukkan hashtag include.iostream. Jadi kita ketik include dulu dan hashtagnya, dan masukkan iostream. Kita klik enter. Sebenarnya kita bisa juga menggunakan string. Jadi kita ketik seperti ini. Ya, seperti ini bisa juga sebenarnya. Lalu selanjutnya kita masukkan using namespace std. Kita ketik std dan masukkan titik koma. Klik enter, klik spasi lagi. Di bagian kelima kita masukkan integer atau int. int spasi main dalam kurung. Kita klik spasi, klik enter lagi, klik lagi, dan kita masukkan deklarasi variabel. Kita spasi sedikit. Maaf, kita masukkan garis miring 2, masukkan deklarasi variabel. Klik enter, klik enter lagi. Masukkan in. Nah, saat ini kita akan masukkan variabelnya. Kita ketik pilih. Oh ya, kita harus spasi juga ya, maaf. Kita klik pilih. Kita masukkan dalam kurung. Jadi sebelum ini saya akan membuat contoh case, yaitu yang berjudul daftar menu makanan dan minuman bakso sukses. Jadi yang pertama kita masukkan adalah pilih, lalu kita masukkan lagi simbol kurung tegak, kita masukkan 100, koma, jumlah 100 lagi, sub underscore total, dalam kurung lagi 100, koma, harga seperti itu juga, dan kita akhiri dengan titik koma. Masukkan string menu. Masukkan angka 100 lagi. Titik koma. Enter. Masukkan integer total buyer. Titik koma. Enter. In lagi. Kita masukkan i sama dengan 0. I sama dengan 0. Titik koma. Enter. Masukkan bool, double O, spasi, selesai. Sama dengan false. Titik koma. Oh iya, jangan lupa kita harus jangan dispasi ya, maaf.
klik enter, klik enter lagi. Sekarang kita akan memasukkan code-nya. Jadi kita ketik code. Buka tanda petik, kita masukkan nama yang akan kita tampilkan dalam teks di layarnya. Contohnya saya akan menuliskan daftar menunya. Makanan minuman bakso sukses. Kita akhiri dengan N ditambah L titik koma, klik spasi. Maksudnya enter. Kita ketik code lagi. Buka tanda petik. Kita masukkan nama makanan dan minumannya. Yang pertama, contohnya saya masukkan nama baksonya. Saya ketik pertama 1 titik bakso biasa. Saya buat spasi sedikit. Saya tambahkan harganya. Contohnya seperti ini. Rp titik 12.000. Seperti ini ya. Kita lanjutkan seperti ini. Begitupun seterusnya, kita buat sesuai keinginan kita. Selanjutnya saya akan membuat bakso dengan varian jumbonya. Kita ketik seperti ini. Kita masukkan harganya. Saya akan memasukkan harganya harga 15.000 per porsi. Nah, untuk mempercepatnya saya akan menggunakan fitur kopinya. Jadi saya buat seperti ini. Klik copy, enter, paste. Jadi sini tinggal kita mengubahnya sesuai keinginan kita. Contohnya saya akan memasukkan minumannya yaitu teh. Dan tinggal kita ubah harganya. Untuk teh saya akan menggunakan harganya yaitu 2.000 per gelas. Oh ya, untuk tehnya saya buat variannya yaitu es dan juga panas. Es atau panas. Nah, seperti ini ya. Kita teruskan lagi. Tinggal kita ubah. Di sini saya akan memasukkan minuman jeruk. Saya ketik jeruk. Seperti tadi, dingin atau panas. Untuk harganya saya masukkan harganya yaitu 3.000 per gelas.
Oke, perkenalkan nama saya Hendri Pesik. Jadi saya akan melanjutkan program dari kelompok kami. Yang pertama, mari kita mengisi dengan while, terus selesai, kemudian sama dengan else. Jangan lupa dengan tanda kurung kurawal. Kemudian kita mengisinya dengan code, tanda kurung sudut, titik, tanda petik 2, pilih menu, kemudian kita isi sin, jangan lupa akhiri dengan titik koma. Kemudian kita isi if, pilih pilih sama dengan path. Tutup kurung. Kita buka lagi tanda kurung berawal. Pilih sama dengan 0. Kemudian buka lagi tanda kurung berawal. Kita isi selesai sama dengan true. Setelah itu kita isi dengan else. Ini tanda kurung berawal lagi, kita isi dengan switch. Switch, pilih kemudian tanda kurung berawal lagi. Pertama kita mengisi menu makanan pertama yaitu bakso biasa. Yang kedua bakso jumbo. Yang ketiga kita masukkan lagi teh, es atau panas. Dan menu makanan terakhir yaitu jeruk, es atau panas. Kemudian kita isi default. Default menu. Dan harga. Koma. Dan kemudian kita masukkan lagi code. Jumlah porsi. Jumlah porsi menu. Kita isi sin. Jumlah
Kemudian kita isi lagi code N. Kemudian kita mengisi dengan subtotal jumlah dan harga. Dan total bayar sub total dan titik koma. Kemudian kita isi dengan else dan titik, kita isi dengan code dengan menu yang dipilih tidak sesuai. Kemudian kita code N. Untuk program selanjutnya dijelaskan oleh Mardin. Ya, baik, selanjutnya saya akan melanjutkan proses pembuatan program dari Gerald. Sebelum itu saya akan memperkenalkan diri saya. Perkenalkan, nama saya Jimardin Wanimbo dari kelas 1T3. Nah, untuk itu mari kami langsung masuk saja dalam pembuatan program tersebut. Nah, di sini saya akan mulai dari yang pertama, yaitu masukkan code, buka kurung, code, buka kurung, dan masukkan NDL, dan setelah itu masukkan titik koma untuk mengakhiri proses input tersebut. Enter, masukkan code, dan masukkan buka kurung, dan masukkan titik. Setelah itu spasi, masukkan invoice pembelian bakso sukses dengan menggunakan huruf kapital atau huruf besar. Bakso sukses, invoice pembelian bakso sukses, invoice pembelian bakso spasi sukses. Nah, setelah itu masukkan buka kurung, NDL, dan titik koma. Buka kurung, NDL, titik koma untuk mengakhiri proses input tersebut. NDL nya dengan menggunakan huruf kecil. Nah, setelah itu titik koma untuk mengakhiri proses input tersebut. Enter. Yang berikutnya yaitu masukkan code, buka kurung. Nah, input int, buka kurung,
masukkan noname menu harga jumlah subtotal, buka kurung, masukkan tanda petik 2, noname menu harga jumlah subtotal, noname menu harga jumlah subtotal, subtotal. Setelah itu masukkan buka kurung dan masukkan NDL, masukkan NDL dan masukkan tanda titik koma. Setelah itu enter. Nah, selanjutnya masukkan input for. Setelah itu buka kurung, masukkan int spasi, masukkan a sama dengan 0. Setelah itu tanda titik koma. Setelah itu a lebih kecil i titik koma, a lebih kecil i, a lebih kecil i, titik koma, masukkan a plus plus, Setelah itu masukkan tanda buka kurung kurawal. Setelah itu enter. Masukkan code, masukkan tanda buka kurung a tambah 1, buka kurung, masukkan tanda petik, spasi, masukkan buka kurung, menu A, masukkan tanda buka kurung, menu A, masukkan tanda buka kurung, spasi, harga, masukkan H. Setelah itu tanda buka kurung lagi, masukkan tanda buka kurung. Setelah itu tanda petik, masukkan tanda petik. Setelah itu spasi, jumlah. Setelah itu masukkan tanda petik jumlah. Setelah itu sini salah, masukkan tanda buka kurung. Setelah itu masukkan tanda buka kurung, jumlah sama dengan jumlah buka kurung A, buka kurung, masukkan tanda petik, spasi. Setelah itu masukkan subtotal, masukkan buka kurung, subtotal,
total buka kurung, masukkan A. Setelah itu masukkan NDL dan tanda titik koma untuk mengakhiri proses input tersebut. Masukkan NDL dan masukkan tanda titik koma, enter. Setelah itu masukkan tanda buka kurung kurawal atau tutup kurung kurawal. Setelah itu masukkan code, masukkan buka kurung kurawal, buka kurung. Setelah itu masukkan tanda petik total, bayar dengan menggunakan huruf kapital, bayar spasi sama dengan spasi RP titik tanda petik, masukkan tanda petik masukkan tanda petik. Setelah itu buka kurung, total bayar, masukkan total bayar, masukkan total bayar. Masukkan total bayar. Setelah itu masukkan buka kurung, dan setelah itu input NDL. Setelah itu masukkan tanda titik koma untuk mengakhiri proses input tersebut. Nah, yang terakhir jangan lupa untuk masukkan tanda tutup kurung kurawal untuk mengakhiri proses pemrograman tersebut. Setelah itu kami langsung saja compile. Nah, setelah itu kami langsung saja pilih 2. Setelah itu dan jumlah porsi yang akan dipilih, saya akan memilih 4. Setelah itu pilih menu 0. Setelah itu tinggal di enter. Nah, ini hasilnya. Oke, sekian dan terima kasih. Inilah dia proses pemrograman kerja kelompok dari kami. Ini saya sendiri, Jimardin Wanimbo, dan Gerald, dan juga Henry. Sekian dan terima kasih. Semoga video ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih.